Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari mata kuliah neraca massa dan energi. Di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan neraca energi umum, ya, dan juga kita sudah membahas mengenai persamaan neraca untuk sistem-sistem yang khusus. Kemudian dilanjutkan dengan video-video yang membahas mengenai entalpi secara khusus dan bagaimana cara mendapatkannya baik dengan perhitungan maupun dengan memanfaatkan database yang ada, ya. Nah, di video kali ini dan beberapa video berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan dari persamaan neraca energi yang sudah kita pelajari dan juga bagaimana kita bisa menggunakan database atau menghitung entalpi untuk dimasukkan di dalam persamaan neraca energi tersebut. Nah, sebelum ke sana, ya, di video kali ini kita akan secara khusus membahas bagaimana sebenarnya kita bisa mensimplifikasi persamaan umum neraca energi berdasarkan rumusan masalah dan informasi-informasi yang berlaku pada suatu sistem. Dan secara khusus sistem yang kita akan bahas, ya, pada beberapa video ke depan itu adalah sistem yang tidak melibatkan reaksi kimia. Sehingga mudah-mudahan dengan video ini kita bisa melihat bagaimana suatu sistem itu sebenarnya bisa disimplifikasi untuk mendapatkan persamaan neraca energi yang lebih sederhana. Nah, untuk capaian pembelajarannya, ya, untuk video kali ini, kita harapkan mahasiswa mampu merumuskan persamaan neraca energi untuk sistem-sistem tanpa reaksi kimia. Kemudian mahasiswa mampu melakukan simplifikasi persamaan neraca energi yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan informasi lain yang berlaku pada sistem. Dan kemudian mahasiswa mampu menerapkan persamaan neraca energi untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem tanpa reaksi kimia yang melibatkan neraca energi. Ya, sekedar mengingatkan saja ya, dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, beberapa video sebelumnya, tentang persamaan neraca energi umum. Ya, tentang persamaan neraca energi umum, di mana suatu sistem ya, yang dibatasi oleh batas sistem seperti ini, itu memiliki energi yang disebut dengan energi sistem, ya. Namun energi sistem ini dapat berubah tergantung dari perpindahan energi yang terjadi, baik melalui panas masuk dan keluar, kerja masuk dan keluar, atau karena adanya aliran massa yang masuk dan yang keluar. Nah, aliran massa itu diwakili oleh entalpi, kinetic energy, dan potential energy. Ya. Dan persamaan neraca energi yang kita sudah pelajari adalah delta E system. Ya. Ini deltanya warna merah karena ini maksudnya adalah domain waktu ya. Jadi ini adalah perubahan energi sistem di akhir dikurangi yang awal. Itu sama dengan delta dari entalpi EK dan EP. Ya, deltanya warna biru ini maksudnya domain ruang. Jadi yang masuk dikurangi yang keluar plus Qnet ditambah Wnet, ya. Atau kalau kita nyatakan dia sebagai spesifiknya ya. Jadi entalpi spesifik, kinetic energy spesifik, dan potential energy spesifik kita kalikan dengan massanya. Yang masuk dan yang keluar dikurangkan, itulah delta yang berwarna biru. Oke, sekarang kita coba ambil contoh sistem seperti ini ya. Jadi ada aliran massa yang mengalir melewati sebuah cooler ya di sini, alat penukar panas, kemudian melewati lagi sebuah pompa, kemudian dia naik ya, naik secara spasial, dia naik ya, ketinggiannya naik, kemudian turun kembali, kemudian keluar ya. Di sini ada titik 1, titik 2, titik 3, 4, dan titik 5. Kita akan coba nanti untuk melihat bagaimana kita bisa melakukan simplifikasi berdasarkan apa yang kita ketahui dari sistem ini. Baik untuk
titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekali lagi, semuanya tetap akan berputar atau tetap akan berkutat pada persamaan neraca energi umum yang sudah kita ketahui. Contoh ya, sistem 1 sampai 5. Jadi, secara keseluruhan yang dibatasi oleh garis putus-putus ini, ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa kalau kita melihat keseluruhan sistem seperti ini, maka di situ ada aliran massa yang masuk dan ada aliran massa yang keluar. Tapi dalam sistem ini pun ada kondenser atau ada cooler, yang artinya ada aliran panas yang keluar. Karena dia didinginkan berarti ada panas yang keluar. Kemudian ada pompa, berarti dia menerima kerja. Ya, jadi di situ ada aliran massa, ada aliran panas, dan ada aliran kerja. Ya. Nah, karena sistem ini sistem kontinu, kita bisa asumsikan dia steady state. Ya. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa karena dia steady state, maka delta E sistemnya itu 0. Ya. Maka delta E sistemnya ini 0. Kemudian ya, tidak ada perbedaan ketinggian. Ya. Sekalipun di sini ada kenaikan, tapi dia turun lagi. Jadi yang kita lihat sekali lagi potential energy itu adalah variabel keadaan yang kita lihat adalah kondisi akhir dan awalnya ya, atau keluar dan masuknya saja. Tidak kita lihat lintasannya ya. Jadi sekalipun dia naik turun di sini tidak akan berpengaruh kepada perubahan potential energinya karena dia berada pada satu titik referensi yang sama. Sehingga delta EP kita bisa hilangkan. Kemudian delta EK juga bisa diabaikan ya. Karena secara umum perubahan energi kinetik itu jauh lebih tidak signifikan dibandingkan entalpi. Ya, nanti Anda bisa buktikan dengan perhitungan ya. Tapi secara umum kita bisa mengabaikan kinetic energy dibandingkan dengan entalpi. Oke, sehingga tersisa persamaannya menjadi Q plus W dan ini ada delta H ya. Jadi di sini Q plus W sama dengan M dikali atau minus M dikali delta H ya. Sehingga kalau kita hitung ya, Q plus W sama dengan M dikali minus H1 dikurang atau ditambah H5 ya, karena di sini ada minusnya. Oke. Kita tahu bahwa Q itu bernilai negatif di sini karena dia terlepas ke lingkungan dari sistem. Sedangkan W kerjanya itu bernilai positif karena dia menerima kerja. Oke, berikutnya coba kita tinjau sistem 1-2 ya. Jadi yang dibatasi oleh kotak ya, kotak ini yaitu kondenser dalam hal ini. Ya, keluarannya 2, masukannya adalah 1. Nah, dalam hal ini kita bisa lakukan berbagai simplifikasi. Yang pertama, kita asumsikan dia tunak karena bekerja secara kontinu. Kemudian, sekali lagi tidak ada perbedaan ketinggian, jadi delta EP-nya 0. Kemudian, delta EK-nya bisa diabaikan, karena secara umum, sekali lagi, energi kinetik bisa diabaikan dibandingkan dengan entalpi. Kemudian, tidak ada kerja. Ya, tidak ada kerja karena di situ tidak ada unit-unit yang melakukan kerja atau dikenakan kerja. Sehingga persamaan neraca energinya kita simplifikasi menjadi Q sama dengan minus M delta H ya, atau Q sama dengan M dikali minus H1 dikurang H2 ya. Dalam hal ini Q minus karena dia sistem kehilangan panas atau panas keluar dari sistem ke lingkungan. Oke, contoh lain misalkan kalau kita tinjau sekarang sistem 2-3 ya, sistem yang dibatasi oleh kotak ini yaitu pompa yang bekerja secara adiabatik ya, kita asumsikan secara adiabatik. Maka kita juga bisa gunakan asumsi-asumsi seperti sebelumnya, tunak ya. Kemudian delta EP-nya 0, delta EK-nya 0.
tidak ada Q karena adiabatik, maka sistem ini memiliki persamaan yang lebih sederhana, yaitu W sama dengan minus M dikali delta H, atau W sama dengan M dikali minus H2 min H3. Ya, di mana W-nya positif karena sistem menerima kerja dari lingkungan. Ya, sistem menerima kerja dari lingkungan. Oke, kemudian kita lihat lagi misalkan sistem 1-3, ya, yaitu gabungan kondenser dan pompa. Gabungan kondenser dan pompa. Di sini kita bisa lihat, ya, kita bisa asumsikan tunak, delta EP-nya tidak 0 karena tidak ada perbedaan ketinggian, kemudian delta EK-nya diabaikan, sehingga kita punya persamaan seperti ini, Q plus W sama dengan minus M kali delta H, ya. Kemudian kita bisa hitung Q plus W sama dengan M dikali minus H1 dikurang H3. Q-nya minus, W-nya plus. Terakhir, ya, kita coba lihat sistem 24, ya, misalnya di sini. Di situ pompa dan juga keluarannya ada di ketinggian yang berbeda dengan masukannya. Maka kita asumsikan tunak karena dia kontinu, kemudian delta EK-nya diabaikan, tapi delta EP-nya tidak kita abaikan karena kita perlu perhitungkan, ya, mungkin sekalipun mungkin tidak signifikan, tapi karena ada informasi bahwa ada perbedaan ketinggian, maka kita perlu perhitungkan delta EP-nya. Ya. Q-nya 0 karena tidak ada perpindahan panas. Jadi pompanya diasumsikan adiabatik atau diinsulasi gitu, ya. Sehingga kita dapatkan persamaan neraca energinya menjadi W sama dengan minus M dikali delta H plus EP, atau W sama dengan M dikali H4 min H2 ditambah M dikali EP4 min EP2. Ya. Dalam hal ini W-nya positif karena menerima kerja. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai contoh tadi, dengan berbagai sistem yang berbeda, Anda sudah mengerti bagaimana cara melakukan atau membuat asumsi, ya, membuat asumsi dari sebuah sistem sehingga persamaan neraca energi kita itu bisa lebih sederhana, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan perhitungan dan menganalisisnya. Ya, namun sekali lagi, yang namanya asumsi itu harus berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Jadi jangan sembarangan juga, ya, untuk mengasumsikan sesuatu. Buatlah asumsi berdasarkan informasi yang memang berlaku pada sistem. Sehingga ketika kita sudah punya rumusan masalah itu, berdasarkan informasi-informasi terkait sistem tersebut, kita bisa membuat simplifikasi terhadap neraca energinya sehingga perhitungan menjadi lebih sederhana. Demikian video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya.